Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang makna dan urgensi dari ilmu akidah. Bahwa akidah itu merupakan keyakinan yang mendasar, yang kuat ya, yang menjadi pendorong kita dalam melakukan sebuah amal ibadah, yang menjadi semangat kita karena keyakinan-keyakinan itu untuk melakukan rangkaian amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akidah itulah yang sesungguhnya harus kita pegang dengan erat sampai nanti kita meninggal dunia, yaitu akidah Islam. Nah, berikutnya adalah yang menjadi pertanyaan tentang akidah ini, akidah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in ya, serta ulama-ulama kita, akidah yang semacam apa? Maka tema kita pada malam ini adalah temanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berangkat dari sebuah hadis yang dikenal dengan istilah hadis Jibril. Hadis Jibril ini bukan berarti hadis yang bersumber kalamnya dari Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Tapi ini peristiwa yang terjadi antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Jibril. Terjadi percakapan di antara keduanya. Karena Jibril menanyakan beberapa hal, di antaranya tentang iman, kemudian Islam, ada ihsan, kemudian yang keempat adalah tentang kiamat. Akidah itu pertanyaan yang pertama yang diajukan oleh Jibril alaihissalam, apa itu iman? Nabi kemudian menjawab, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman, meyakini, percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada rasul-rasul, percaya kepada hari akhirat, dan percaya kepada qada dan qadar. Dari sini kemudian muncullah ilmu yang kita kenal dengan ilmu akidah, ilmu keyakinan, ilmu yang menjadi dasar kepercayaan. Ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ya, yang menyebutkan tentang khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa itu adalah masaku. Ya. Kemudian setelah masaku dan setelah masaku. Berarti maksud beliau sebaik-baik masa itu yang patut dijadikan sebagai contoh dan tauladan khususnya dalam hal beragama zaman Nabi dan sahabat, zaman tabi'in dan zaman tabi'in. Setiap masa itu disebut oleh para ulama 100 tahun. Ya, berarti 300 tahun pertama Hijriah. Dikenal dengan istilah salaful ummah. Masa-masa salaf. Ya, masa-masa salaf. Makanya disebut dengan salaful ummah. Sedangkan setelah 300 tahun Hijriah itu disebut dengan masa khalaf. Kita nyebutnya ulama khalaf, belakangan setelah zamannya salaf ya. Baik.
Dari sini kemudian ya muncullah sebuah hadis yang ketiga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73 sintani wa sab'una fin nar wa wahida fil jannah wa hiyal jamaah. Kata Nabi, dalam agama ini, agama Islam, umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongannya masuk neraka, cuman satu golongan yang masuk surga. Yang satu golongan ini disebut dengan al-jamaah. Ya, disebut dengan apa, Bu? Al-jamaah. Makanya nanti akan ada istilah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah berarti kelompok yang dekat dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian jamaah yang berarti mereka berpegang teguh kepada kebenaran yang sama dan mayoritas dipegang oleh kaum muslimin di seluruh tempat, di seluruh dunia. Makanya disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, ya. Ahlus sunnah wal jamaah ini ternyata memang menjadi term atau istilah yang direbutkan oleh banyak kelompok, ya. Makanya jangan heran kalau dari beragam background kelompok, beragam jamaah, beragam merek gitu ya, dari kelompok masing-masing akan mengklaim diri sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Kami yang ahlus sunnah. Kami yang ahlus sunnah. Si B ngomong kami yang ahlus sunnah, si C ngomong sama gitu ya. Maka ahlus sunnah yang seperti apa yang kemudian menjadi tolak ukur, dan ahlus sunnah yang sesungguhnya, yang hakiki. Maka di sini kita perlu pahami jamaah sekalian, walau waktunya singkat ya, kami kira ini perlu untuk dipahami, direnungkan dengan baik agar kita tidak keliru, tidak salah, dan semakin yakin dengan akidah kita, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah ini Bapak Ibu awalnya ya itu dimotori oleh seorang imam, ya, seorang yang pakar dalam berbagai macam ilmu agama. Beliau disebut, ya, dikenal dengan nama Al-Imam Al-Asy'ari. Siapa, Bu? Imam Al-Asy'ari. Nama beliau adalah Abul Hasan Al-Asy'ari rahmatullah alaih. Abul Hasan Al-Asy'ari inilah yang menjadi pelopor, ya, katakanlah pelopor sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau lahir, itu disebutkan oleh beberapa referensi, beberapa ulama, ya, bahwa beliau lahir itu masih di masa salaf. Masa salaf tadi masa yang terbaik, ya, masa yang terbaik itu 300-an tahun Hijriah. Beliau lahir tahun 260-an, 260 Hijriah, dan meninggalnya tahun 324 Hijriah. Berarti setengah dari hidup beliau ini ada di masa-masa terbaik, yaitu masa salaf. Ya. Nah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini yang sebenarnya awal muncul beliau ini dikarenakan pada masa itu banyak sekali kelompok-kelompok yang aneh dalam hal akidah. Banyak yang menyimpang, banyak yang sesat. Paling tidak disebutkan dalam sejarah ada 2 kelompok besar yang menggerogoti akidah umat pada saat itu, bahkan menjadi akidah, katakanlah akidah resmi negara pada saat itu. Nah, ini kan bahaya, ya. Tapi alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan munculnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini kemudian menyelamatkan akidah umat yang awalnya parah, yang awalnya sesat, kemudian terselamatkan. 2 akidah ini pertama dikenal dengan istilah al-mujassimah atau al-musyabbihah.
Siapa kelompok pertama ini? Mereka yang menyamakan zat Allah dengan makhluknya. Jadi mereka menyamakan persis Allah Tuhan seperti layaknya manusia, seperti layaknya makhluk. Contoh sederhananya adalah mereka menyamakan mata Allah dengan matanya manusia. Ya, misalkan dalam Al-Quran kan banyak istilah mata, seperti ketika Allah merintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera, wasna'il fulka bi'ayunina, buatlah bahtera ya dengan mata kami, gitu ya. Bagi kaum musyabbiha, matanya Allah itu sama seperti matanya makhluk. Ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Dia melihat sebagaimana makhluk melihat, begitu. Artinya kalau ada penghalang, maka penghalang itu akan membatasi penglihatan Allah sebagaimana penghalang itu membatasi pandangan manusia. Begitu juga tangan, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Maka kemudian mereka memaknai bahwa Allah itu punya tangan. Tangannya persis sama seperti makhluk, punya jari jemari, punya kanan, punya kiri, dan lain sebagainya. Ya, kelompok ini yang kemudian banyak tersebar di masyarakat pada saat itu, yang akhirnya menjadi pemahaman banyak kaum muslimin ya pada masa itu. Yang kedua, tidak kalah bahayanya adalah, dan ini menjadi akidah negara resmi dalam tanda kutip pada saat itu, adalah akidah al-Mu'tazilah. Mungkin pernah dengar istilah Mu'tazilah. Nah ya, kaum Mu'tazilah ini mereka menuhankan logika, mengesampingkan Quran, mengesampingkan hadis. Terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala, mereka menolak sifat-sifat Allah yang mengarah kepada hal-hal yang berbentuk organ. Jadi misalkan mata, bagi mereka kaum Mu'tazilah tidak boleh ada sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Tangan, ini enggak boleh juga ada di sifat Allah. Karena mata, tangan gitu ya, kemudian bertempat di satu tempat misalkan, itu semuanya menunjukkan akan makhluk dan tidak boleh ada pada Allah, dan harus dinafikan secara total. Harus ditolak sifat-sifat itu ya, yang akhirnya mereka menjadi kaum yang mentaktil, kalau istilah dalam akidah ya, mentaktil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang berkembang di masyarakat. Akhirnya muncullah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, yang kemudian awalnya ya, ini perlu tahu juga, ternyata imam kita, Imam Ahlus Sunnah ini awalnya karena memang mayoritas dan menjadi kepercayaan dan keyakinan masyarakat umum pada saat itu Mu'tazilah, beliau juga sempat masuk dalam ranah dalam keyakinan Mu'tazilah ya. Kebetulan lagi suami dari ibunya Imam Abul Hasan Asy'ari ini ternyata adalah pimpinan atau dedengkot dari Mu'tazilah ya. Ayah tiri dari Abul Hasan Asy'ari ini adalah dedengkot kaum Mu'tazilah bernama Abu Ali Al-Jubbai. Abu Ali Al-Jubbai ini dedengkot Mu'tazilah ya. Singkat cerita Bapak Ibu, karena banyak persoalan di akidah Mu'tazilah ini, walau bapaknya sendiri ya merupakan dedengkot Mu'tazilah ya, bahkan menjadi guru beliau sekaligus guru, tapi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menemukan banyak kejanggalan dalam hal akidah ini. Sampai diceritakan ya dalam banyak kitab bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari ini suatu malam bermimpi dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mimpi Nabi. Dan Nabi pada saat itu
menyampaikan kepada Imam Abul Hasan agar menolong agamanya, gitu ya. Dan mimpi inilah yang menjadi semangat Abul Hasan Al-Asy'ari untuk kemudian membantah ya keyakinan-keyakinan sesat dari kaum Mu'tazilah, yang bahkan ketika beliau sudah tidak lagi ya masuk dalam ruang lingkup Mu'tazilah, di hari Jumat pada saat orang sedang berkumpul ramai di salah satu masjid ya, beliau kemudian mengumumkan bahwa beliau berlepas diri dari mazhab, dari akidah Mu'tazilah. Sebagaimana kata beliau, saya melepas jubah ini, saya lepas dari keyakinan Mu'tazilah. Sejak saat itulah kemudian Mu'tazilah justru menjadi objek ya, objek bantahan dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang kemudian meluruskan akidah umat ya, yang akhirnya kemudian terus ya sampailah akidah itu kepada kita, yang kitab-kitabnya sebagaimana yang kita ketahui ya, kalau di masyarakat umum di antara kitab yang sering membahas tentang akidah itu Aqidatul Awam ya, mungkin Bapak Ibu pernah baca kitab itu. Ada lagi misalkan akidah Jauharatut Tauhid gitu ya. Kitab-kitab itulah yang menjadi salah satu referensi kita dalam belajar ilmu akidah. Sebenarnya selain Imam Abul Hasan Al-Asy'ari juga ada Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang semasa dengan beliau di tempat yang berbeda, tapi akidahnya sama ya. Makanya kedua nama ini yang familiar, yang terkenal sampai sekarang, dikenal dengan Al-Asy'ariyah dengan Al-Maturidiyah. Kaum Asy'ariyah dengan Al-Maturidiyah, ulama Asy'ariyah, ulama Maturidiyah. Biasanya orang menyingkatnya dengan istilah ulama Al-Asy'ariyah atau akidah Asy'ariyah. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti Imam Al-Baihaqi rahimahullah pernah mengatakan ya, Inna Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah lam yahdus fi dinillahi hadatha wa lam ya'ti fihi bi bid'atin bal akhadha aqawil sahaba wa tabi'in wa man ba'dahum min al-a'imma fi usuluddin fa nasaraha bi ziyadati wa syarhi wa tabyin. Imam Al-Baihaqi mengatakan bahwa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini tidak membuat mazhab baru, tidak membuat akidah baru. Jangan salah juga ya, mentang-mentang beliau menjadi pelopor, jadi seolah-olah oh akidah ini akidah baru nih. Zaman setelah Nabi, para sahabat, para tabi'in, ketika Abul Hasan Al-Asy'ari muncul, ada mazhab akidah baru. Padahal beliau tidak membuat akidah baru, hanya merumuskan saja pendapat-pendapat, kalam-kalam apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Sama sekali beliau tidak membuat yang baru. Ya, makanya Imam Al-Baihaqi menegaskan hal itu. Ya, baik. Imam Tajuddin As-Subki ini juga ulama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan, haula'il Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Malikiyah wa fudala'il Hanabilah fil aqaid yadun wahidah kulluhum ala ra'yin ahli sunnati wal jamaah. Ya, beliau mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ternyata memang salah satu cirinya adalah mereka bermazhab yang 4. Ya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, Ahmad ibn Hambal. Jadi orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang juga bermazhab. Jadi tidak ada cerita bahwa kalau dia Ahlus Sunnah wal Jamaah ngomongnya kami tidak menggunakan 4 mazhab ini, karena kami langsung kepada Al-Quran, langsung kepada hadis, gitu ya. Maka yang semacam ini tentu keliru dalam memahami tentang konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau akidahnya Al-Asy'ari, kemudian
mazhabnya adalah yang 4. Mazhab fikihnya 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Mayoritas ulama termasuk penganut 4 mazhab ini, mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Hafiz Murtada Az-Zabidi dalam beliau salah satu pensyarah kitab Ihya Ulumuddin, ya, di bab yang kedua. Nah, ini menjadi salah satu kunci utama yang beliau sampaikan, ya. Dengarkan apa kata Al-Hafiz Murtada Az-Zabidi. Idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, fal muradu bihim, maka yang dimaksud mereka itu adalah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kaum al-Asy'ari yang ikut Imam Abdul Hasan al-Asy'ari dan yang ikut Imam Abu Mansur al-Maturidi. 2 sosok yang kita sebut di awal tadi. Itulah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, sampai ini hari, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi akidah mayoritas kaum muslimin di seluruh dunia. Termasuk di Indonesia, mayoritas kaum muslimin di Indonesia itu berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Biasanya orang nyingkatnya adalah Aswaja, dengan beragam background ormasnya. Mau dia NU, mau dia Muhammadiyah, mau dia Jamaah Tabligh, mau Persis, apapun background belakangnya, ternyata akidahnya adalah sama, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Walau tentu ada sebagian dari mereka yang punya akidah yang berbeda. Hal ini ditegaskan ternyata dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan yang lainnya, ya. Nabi pernah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yajma' ummati 'alad dhalalah." Kata Nabi, Pak, Bu, Allah tidak akan mengumpulkan umat ini dalam kesesatan. Tidak mungkin umat Islam yang secara mayoritasnya punya sebuah keyakinan yang ternyata keyakinan ini sesat. Allah tidak akan rela, tidak akan mengumpulkan umat ini dalam kesesatan itu. Ya, artinya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah yang dianut oleh mayoritas ulama, mayoritas kaum muslimin di seluruh dunia ini tidak mungkin, ya, terindikasi salah, terindikasi sesat. Ya, karena Nabi sudah menggaransi umatnya tidak akan berkumpul berkelompok dan dengan masif, ya, banyak kepada kesesatan, nggak mungkin. Makanya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita pun, ya, akidah kita itu semuanya sama, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Ibnu Majah menambahkan, ya, sebuah redaksi dari hadis Nabi tersebut, bahwa kata Rasul SAW, sabda Nabi, fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bisawadil 'azam. Kalau kalian berselisih pendapat di antara kalian, maka berpeganglah kepada mayoritas kaum muslimin. Jika di sana gonjang-ganjing ada mazhab ini, ada kelompok ini, kelompok itu, maka biar tidak susah, biar tidak bingung, lihatlah mana mayoritas kaum muslimin yang memegang sebuah keyakinan, dan peganglah itu, karena Allah menggaransi tidak akan membuat umatnya berkelompok dalam kesesatan. Dalam hadis yang lain juga Nabi bersabda, "Alaikum bil jamaah, fa innallaha la yajma' hadhil umma 'ala dhalalah." Kalian harus bersama-sama berjamaah, karena Allah tidak akan menjadikan umat ini sesat dalam berjamaah. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu kita harus mengerti dan paham dan harus yakin bahwa, ya, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini harus dipegang dengan erat, ya, karena sebagaimana yang kami sampaikan di awal, banyak dari akidah-akidah yang menyimpang, yang sesat gitu, ya, menyerang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya sebelum kita tanya jawab nih karena waktunya singkat ya. Berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, jadi bisa kami sebutkan ya secara singkat bahwa Aswaja itu akidahnya adalah Asy'ari Maturidi, mazhabnya yang 4 Hanafi Maliki Syafi'i, ya. Kemudian mereka juga bertasawuf, Imam Junaid Al-Baghdadi, ya. Jadi 3 ciri ini ada pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya akidah Asy'ari atau Maturidi, ya. Kemudian dia bermazhab yang diantara 4 ini, bisa Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali. Kemudian mereka juga bertasawuf yang benar tentunya, ya, yang tidak keluar dari ruang lingkup Ahlus Sunnah, ruang lingkup Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena kita tidak menutup mata ada orang-orang tasawuf yang sesat gitu ya, yang salah, yang bahkan meninggalkan akidah, meninggalkan ibadah, meninggalkan syariat gara-gara sudah pada makom tertentu. Jadi ada yang punya keyakinan kalau sudah pada makom tertentu tidak perlu sholat lagi. Ya, ngapa kau tidak sholat? Aku sudah makomnya bukan seperti makom kalian. Sholat saya cukup dengan mengingat Allah, maka itu sudah menjalankan kewajiban. Nah, ini kan salah, ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya di sini juga banyak dari komentar para ulama ya tentang siapa saja yang mungkin juga sering kita kenal nama-nama besar, nama-nama beken dari ulama-ulama kita. Mereka bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah atau berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di antaranya misalkan dari mazhab Malikiyah ya. Ada Ibnu Rushd, ya, ada Ibnu Arabi, ada Al-Maziri, ada Qadhi Iyad, ya, ada Al-Abhari, Ibnu Arafah, Al-Qurrafi, Al-Khalil bin Ishaq sahibul Mukhtasar Al-Masyhur alladhi huwa umdatul madhab, ya. Khalil Ibnu Ishaq. Kemudian juga Az-Zarqani, ada Al-Kharashi, Al-Khitab dan lain sebagainya. Itu dari mazhab Maliki. Kalau dari mazhab Syafi'i ada Imam Al-Ghazali, itu tentu namanya sudah tidak asing ya. Ini nama-nama yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah tadi. Kemudian ada Imam Ar-Rafi'i, ada Imam An-Nawawi, ya. Kemudian ada Imam Ibnu Rif'ah, ada Imam Taqiyuddin As-Subki, Al-Kamal Ad-Damiri, ada Al-Khatib Asy-Syarbini, Jalaluddin Al-Mahalli, ya, Zakaria Al-Ansari, Ibnu Hajar Al-Haytami, Sulaiman Al-Jumal, Al-Bujairimi dan yang lain sebagainya, ya. Dalam mazhab Hanafi ada Al-Kasani, ya, Ibnu Najim, Ibnu Himam, Al-Badr Al-Aini, Najamuddin An-Nasafi, Ibnu Abidin, ya. Ada dari mazhab Hanabila Ibnu Aqil, Ibnu Jauzi, Abul Khitab Al-Kaluzani, Ibnu Najjar dan lain sebagainya, banyak sekali ya kalau mau disebut ulama-ulama yang mayoritas memang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kesimpulannya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya bisa kita pahami mereka yang berhaluan berakidah Asy'ariyah Maturidiyah, kemudian bermazhab yang 4, kemudian mereka bertasawuf tadi dengan tasawuf yang benar yang tidak keluar dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin itu ya untuk sebagai muqaddimah lah katakanlah gitu kepada Bapak Ibu terkait dengan akidah Aswaja ini. Nanti ya akan ada pendalaman terkait dengan akidah Aswaja ini berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada di lanjutan kajian kita. Yang ini perlu konsentrasi Bapak Ibu semua. Misalkan terkait dengan bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini melihat sifat-sifat Allah. Seperti istiwa 'alal 'arsy gitu ya. Kemudian sifat-sifat yang sepertinya seperti organ-organ tubuh makhluk gitu ya.
Bagaimana akidah Ahlussunnah ini melihat sifat-sifat tersebut? Nah, yang kemudian salah satu ciri utama dari akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, akidah Ahlussunnah Jamaah ini adalah mereka punya konsep namanya sifat 20. Ada yang mengatakannya sifat 50. Nanti juga akan dibahas ya. Karena waktu yang singkat, kita bisa buka diskusi dulu agar nanti bisa di kesempatan lain akan lebih kita jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu. Ada yang ingin ditanyakan? Kami persilakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dengan hashtagnya kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Ini apa bedanya dengan kelompok yang Sunnah wal Jamaah? Oke, ya. Ada lagi pertanyaan sekalian? Itu dulu, Bang. Oke, itu dulu ya. Baik. Memang sekarang kelompok-kelompok yang menamakan diri sebagai Salafi, sebenarnya mereka menisbahkan kelompoknya dengan tadi istilah salaf ya, 3 abad pertama ya, 3 abad pertama, 3 masa yang utama, 3 masa yang terbaik. Kalau yang dimaksud itu adalah mereka mengikut kepada 3 abad pertama itu, ya kita pun juga jadi Salafi kan, karena kita juga mengikuti pendapat-pendapat 3 abad pertama itu, ya kan? Nah, kemudian ini yang menjadi persoalan adalah kelompok yang semacam ini kecenderungannya adalah mengklaim diri yang paling benar, gitu. Dengan tadi jargon kembali kepada sunnah, kepada Al-Quran dan sunnah. Berarti yang lain tidak kembali kepada Quran, tidak kembali kepada sunnah. Padahal klaim ini adalah klaim sepihak. Ya, kalau mereka mau membuka diri belajar, tentu tidak ada klaim itu karena orang yang di luar kelompok mereka juga sama. Ya, mereka tetap memegang Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang menjadi persoalan utama ya, perbedaan utama antara Salafi ini sebenarnya bahasa lain ya. Kalau dulu orang nyebutnya Wahabi gitu ya. Persoalan utamanya adalah pada akidah, ya kan? Pada akidah. Nanti kaitannya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak betul dengan konsep yang dibawa oleh Ahlussunnah wal Jamaah versi kita. Ya, yaitu sifat 20 itu. Mereka menolak total itu. Ya. Karena keyakinan mereka bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah-sunnah Nabi itu tidak boleh kita otak-atik. Kita harus memahaminya sesuai dengan zahir maknanya. Nah, inilah yang kemudian dikhawatirkan ya akan terjerumus kepada pemahaman yang kelompok yang awal muncul ya, persoalan ketika Abul Hasan Al-Asy'ari muncul awal ketika terjadi persoalan pada akidah umat, yaitu Mujassimah atau Musyabbihah. Begitu. Ya, bagi kita ya, hal ini mungkin katakanlah tidak lagi sesuatu yang sesuatu yang perlu ditutup-tutupi, karena saya yakin juga ya wallahu alam ya di sekitar kita mungkin ada juga yang paham yang begitu. Bagi kami, bagi kita ya, saya ngajak Bapak Ibu semua, perbedaan yang terjadi sebenarnya sudah lama, gitu ya, sudah lama. Asal tidak saling serang menyerang, maka aman saja, ya kan? Apa maksudnya? Maksudnya jangan kemudian kelompok yang lain menyerang pada kelompok yang sudah settle, yang sudah lama begitu, yang sudah sudah kuat gitu,
Kemudian datanglah kelompok lain yang berusaha untuk menggoyang ya akidah yang selama ini dipegang oleh umat. Kalau bahas yang salafi ini memang panjang ceritanya ya. Ya, pokoknya kelompok ini saya yakin Bapak Ibu mungkin ada yang tahu tentang kelompok ini, dan mungkin juga ada sebagian dari keluarga kita yang ikut di sana. Yang jelas ya, yang kelompok Salafi Wahabi ini kalau dalam pandangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah memang dia punya perbedaan yang mendasar dalam hal akidah. Karenanya kita penting mengajak kepada umat agar mereka belajar kembali tentang akidahnya, ya, sehingga tidak tersesat pada akidah-akidah yang bertentangan dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, ya, agar kita kembali kepada keaslian ajaran, ya, ajaran akidah kita. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami pribadi dan insyaallah kita semua jamaah terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Ustaz sehubungan dengan definisi Ahlussunnah wal Jamaah. Tadi sudah disimpulkan tentang katakanlah menjadi syarat untuk sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah kita harus berakidah Asy'ari atau Maturidi ataupun kedua salah satunya. Kemudian bermazhab salah satu dari 4 seperti kita ini adalah mazhab Syafi'i. Kemudian berthariqah tasawuf. Kalau tadi sehubungan dengan pertanyaan Pak Edi bahwa ada sekelompok katakan salafi kalau menurut Wahabi itu sudah terpisah dalam hal kelompok ormas, kelompoknya katakanlah ya, dalam kelompoknya sudah jelas. Pertanyaannya, kalau bagi kita yang sebagai orang awam biasa yang mengatakan kita Ahlussunnah wal Jamaah, sementara kita belum memenuhi 3 syarat ini. Nah, bagaimana ya Pak Ustaz? Sementara seharusnya lengkap dan sempurna Ahlussunnah wal Jamaah memenuhi 3 ini tadi. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah, menjadi Ahlussunnah wal Jamaah itu simple dan sederhana. Apa itu? Berpaham Asy'ari, akidahnya berpaham Asy'ari Maturidi. Artinya, kalau belajar akidah, belajarlah yang diajarkan oleh Imam Abdul Hasan Asy'ari, kemudian para ulama-ulama yang berkaitan dengan akidah ini. Seperti sekarang kita belajar akidah Asy'ari gitu ya. Maka kita udah masuk secara akidah sesuai dengan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, bermazhab. Kita semua bermazhab kan? Bermazhab mazhab Syafi'i mayoritas kita kan? Begitu. Dakati di sini yang tidak bermazhab. Kita dalam hal ibadah kita semuanya bermazhab. Tasawuf tidak mesti harus ikut berthariqah secara resmi. Ya. Karena yang ikut thariqah kan hanya beberapa saja, tapi kita tahu bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan tasawuf. Arti tasawuf itu adalah membersihkan hati, ya. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah dalam amal-amal zikir kita dan lain sebagainya. Itu sudah masuk kategori tasawuf dan kita udah biasa melakukan itu. Walau tidak secara resmi bergabung dalam thariqah tertentu. Artinya kita ini udah masuk Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sederhananya menjadi aswaja, tidak neko-neko dan tidak berat sama sekali. Ya, syaratnya hanya menjadi muslim yang benar, belajar akidahnya benar, dia bermazhab yang benar, mengamalkan ajaran-ajaran dalam Islam, sudah. Nah, kalau di luar itu misalnya akidahnya dia belajar di luar dari apa yang sudah menjadi pakem ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bermasalah. Satu. Kedua, kalau dari ibadah dia ngomong saya tidak bermazhab, tidak Hanafi, tidak Maliki, tidak Syafi'i, tidak Hambali, saya langsung saja kepada Quran, langsung saja kepada Sunnah. Nah, ini bermasalah akhirnya. Yang ketiga, katanya tasawuf itu sesat semua, nggak ada yang baik. Tasawuf sufi itu
semuanya sesat, dolal semua nih, neraka semua. Nah berarti itu sudah keluar dari koridor ahlus sunnah wal jamaah. Paham ya maksudnya gitu kurang lebih. Jadi menjadi ahlus sunnah wal jamaah itu insya Allah kita ini udah semua asu aja. Tinggal bagaimana memperbaiki, belajar lagi gitu ya, agar lebih yakin, lebih semangat untuk tadi menjadi hamba-hamba Allah yang lebih taat kepadanya. Baik, itu mungkin karena waktu udah selesai ya. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kan kita perdalam lagi ya Bapak Ibu. Mungkin banyak nih yang masih mau ada tanya. Nanti jangan lupa minggu depan tanyaan itu langsung nanti kita bisa nanti kita awali untuk membuka kajiannya. Baik, kita tutup bersama-sama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.